semuanya yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun online di rumah. Apa kabar? Semua pasti baik, karena kita memiliki Tuhan yang baik. Amin. Amin. Tema kita di bulan Juni adalah metanoia, yaitu pembaharuan pikiran. Mari kita baharui pikiran kita pautkan kepada firman Tuhan saja. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh hadir di tempat ini kembali. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan, kita mau bersama-sama menyembah Tuhan Allah kita yang baik dalam hidup kita. Mari kita mulai ibadah pagi hari ini, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami rindu menyembah Engkau, kami rindu menghadiri tahta kudus-Mu ya Tuhan. Kami mau Tuhan membawa pujian dan hormat kami kepadamu. Kami percaya ketika kami datang di tempat ini dengan kerinduan hati kami, Engkau melihat kami, Engkau menjamah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Persembahkan seluruh hidup
syukur kami Yesus kepadamu Tuhan. Oh, segala kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami naikkan ucapan syukur kami Yesus. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, syukur, syukur, syukur bagimu. Tiada layan nama Yesus. Glory bagimu Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu, sebab Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh baik dalam hidup kami Yesus. Engkau Allah yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Yesusku. Haleluya. Oh, mari nikmati hadirat-Nya. Mari nikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari bangun iman Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Naikkan ucapan syukur-Mu kepada Allah kita, Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kita, Allah yang selalu memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, terima kasih Yesus. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami nikmati kehadiran-Mu Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita bawa hormat kita, syukur kita kepada Dia. Terima kasih Yesus. Datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, Kaulah kebanggaanku,
berkuasa bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Lebih lagi nyatakan engkau dahsyat, engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segala. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Engkau Yesus, mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Yesus Raja di atas segalanya, Raja di atas segalanya. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah kami yang dahsyat, yang hidup bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau datang lebih lagi untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saudara yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh datang dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Mari datang, masuk ke hadirat-Nya dengan pujian dan ucapan syukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasa-Nya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah
bisa nyatakan bersyukurlah kepada bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, kita percaya ya bahwa kita punya Tuhan yang baik. Amin. Kalau kita percaya kita punya Tuhan yang baik, coba lihat kanan kiri, sudah ada senyum belum? Mari kita berikan salam kanan kiri kita, nyatakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, who you are. Oh, 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 Lord, you are good and forever. Mari good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. You are good all the time, all the time. You are, mari sama-sama katakan. Good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You
dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita dan kita juga akan mendengarkan beberapa pengumuman. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kami mau memberikan sedikit pengumuman untuk minggu depan. Ibadah doa lawatan akan diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam dan minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Cusak. Kemudian untuk ibadah raya akan diadakan setiap hari Minggu. Untuk sesi pertama akan dilaksanakan jam 6.30 dan dilayani oleh Pendeta Tan Christian. Kemudian ibadah yang sesi kedua diadakan jam 9 pagi dan dilayani oleh Pendeta Evi Laksmi. Sekian pengumuman minggu ini. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan telah mengumpulkan setiap kami di tempat ini. Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Sebentar kami akan memberikan sebagian dari berkat-Mu. Tuhan, Kau memberkati setiap hamba-hamba-Mu, tiap anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan, Tuhan memberkati tangan yang memberi Tuhan. Mempersembahkan bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kerinduan kami Yesus, kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Tuhan, aku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu.
Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama. Kita mau sambut firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kalau kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan apa yang menjadi pesan-pesan-Mu bagi setiap kami. Kuduskan, sucikan setiap hati pikiran kami, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Kau senantiasa menopang, memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan. Tema firman Tuhan pada bulan ini adalah mengenai metanoia atau perubahan pikiran. Sebagai ayat mas, yaitu Roma 12 ayat 12 yang dikatakan demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin, puji nama Tuhan. Di sini dikatakan di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tampil beda. Jangan serupa dengan dunia ini. Jangan kita apa yang ada di dunia ini, biarlah kita tidak serupa dengan dunia ini. Kita harus dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar taat akan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Pada pagi hari ini ada 3 hal yang akan saya sampaikan, bagaimana kita di dalam perubahan pikiran kita dalam setiap kehidupan kita. Ada 3 hal, yaitu berpikir positif. Di dalam segala sesuatu kita hendaknya berpikir positif, jangan berpikiran yang negatif. Mari kita membaca di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Puji nama Tuhan. Di sini dikatakan firman Tuhan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita harus setiap kali kita harus mempunyai pikiran positif. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan mempunyai pikiran yang negatif. Pikiran yang kita harus positif, pikiran kita karena setiap perkataan kita juga itu mempunyai kuasa, mempunyai kekuatan, mempunyai kuasa di dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari. Kita sering melontarkan perkataan-perkataan yang melukai. Mungkin melukai saudara seiman kita, melukai keluarga kita.
tanpa sadar, itu perbuatan daripada si iblis. Dan di dalam setiap kehidupan kita dikatakan janganlah kita melukai, menyakiti saudara seiman di dalam dan lainnya ketika melihat saudara-saudara kita di dalam masalah, di dalam kesulitan, di dalam kesukaran. Kadang-kadang kita itu tidak membangkitkan mereka, membangun mereka, membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Bahkan bukan kata-kata yang membangun atau membangkitkan iman mereka, malah kadang-kadang kita tanpa sadar kita melontarkan perkataan-perkataan yang melemahkan, yang menyudutkan, yang yang cenderung menghakimi. Tapi saya percaya di sini tidak ada, ya toh. Tapi kebanyakan kalau kita dengar itu sedemikian, bukannya mengingatkan, bukannya mendoakan, bukannya membawa mereka lebih setia kepada Tuhan, tetapi malah kata-kata yang menyakiti, yang menyinggung mereka. Itu yang membuat mereka akhirnya ragu, membuat mereka akhirnya, lu firman Tuhan demikian, mengapa kok demikian? Sehingga kadang-kadang mereka lalu bermalas-malasan untuk datang kepada Tuhan. Mereka seolah-olah merasa terabaikan, atau mereka merasa lemah. Sudah, aku enggak kuat, aku lemah. Bahkan dengan perkataan demikian mereka tambah lemah. Tetapi di dalam setiap kehidupan kita dikatakan bahwa kita harus setiap perkataan kita, biarlah itu yang diberikan itu perkataan yang sungguh-sungguh membangkitkan mereka, perkataan yang membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Karena perkataan yang baik akan berdampak baik, sedangkan perkataan yang buruk dampaknya pun buruk. Jadi setiap hidup kita, dimanapun kita berada, kita harus hati-hati di dalam setiap tutur kata kita. Biarlah kita dapat meredahkan, mungkin orang itu lagi marah, kita dapat meredahkan amarah mereka. Karena kualitas hidup seseorang seringkali terungkap lewat perkataan. Kita harus mempunyai pikiran positif dan kita harus dapat menahan setiap perkataan kita. Kadang-kadang kalau kita sedang mau angkel ya, berdedek gitu. Kalau orang bilang, mau angkelku berdedekku sampai bundunan gitu ya. Ingin melontarkan kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita harus dapat meredam. Sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Di dalam setiap kehidupan kita, kita harus mempunyai pikiran yang positif, jangan pikiran negatif. Kita sebagai anak-anak Tuhan, terlebih kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita harus mempunyai pikiran-pikiran yang positif, jangan mempunyai pikiran yang negatif. Kita membaca selanjutnya di dalam Roma pasal 8 ayat yang kelima. Roma pasal 8 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Amin, puji nama Tuhan. Karena di firman Tuhan mengatakan yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari kedagingan, tetapi yang hidup menurut Roh Kudus memikirkan hal-hal yang dari roh, memikirkan hal-hal yang dari Tuhan. Karena itu marilah kita hidup jangan menuruti keinginan daging. Kita kadang-kadang keinginan kita seringkali kita hidup kita itu menuruti keinginan daging, tetapi kita harus ingat bahwa keinginan daging akan membawa kita kepada kebinasaan yang kekal. Tetapi bila menurut pimpinan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan dibawa kepada rencana Tuhan yang indah. Kita akan dibawa kepada rencananya yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu di dalam pergumulan kita sehari-hari, di dalam pergaulan kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita, di mana dunia ini semakin hari semakin
bukan semakin baik kalau kita katakan ya, kalau kita melihat keadaan situasi saat-saat ini, dunia banyak membawa dampak yang negatif, membawa bagaimana supaya hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, membawa bagaimana hidup kita supaya hidup kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang diinginkan oleh dunia, karena dunia itu menginginkan bagaimana supaya kita bisa hidup, bukan mencapai kehidupan yang kekal, tapi mencapai kehidupan yang fana. Karena itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, kita minta tuntunan Roh Kudus, sehingga di dalam kita berjalan di dalam dunia yang semakin hari semakin keadaannya sedemikian rupa. Tetapi kita boleh kuat di dalam Tuhan. Kita boleh melaksanakan tugas kita. Kita boleh melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga di waktu Tuhan datang yang kedua kalinya, Tuhan mulai mengatakan, sabarlah anakku, masuklah dalam perhentian yang kekal. Bukan nanti kita akan dicampakkan oleh Tuhan. Aku tidak kenal kepada engkau. Tetapi dalam setiap kehidupan kita, kita harus ingat bahwa di dunia ini jangan memikirkan hal-hal keduniawian, tapi yang nomor satu kita memikirkan hal-hal surgawi, karena di sanalah kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan. Kalau yang pertama, yaitu pikiran kita harus positif. Dalam setiap kehidupan kita mempunyai pikiran yang positif. Yang kedua, tinggalkanlah manusia lama kita. Kita harus meninggalkan manusia yang lama. Mungkin manusia yang lama kita, mungkin kita seringkali tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seringkali kita kadang-kadang maleslah baca firman Tuhan. Firman Tuhan tak baca ya itu aja ya. Kalau saya pikir, saya mulai dari sekolah minggu sampai saat ini, firman Tuhan itu sama. Ya toh, Alkitabnya sama. Dari Kejadian sampai Wahyu ayatnya demikian. Tapi bila kita sungguh-sungguh membaca, kita resapi, kita berdoa kepada Tuhan, maka di situ dikatakan firman Tuhan adalah firman yang hidup benar. Itu benar kita alami. Sama, ayatnya sama, kata-katanya sama. Tapi di mana kita meresapi ayat itu, kita berdoa kepada Tuhan, jadi itu kita mendapat jawaban yang beda, jawaban yang luar biasa. Itu yang harus kita lakukan. Di dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan, janganlah kita serupa dengan dunia ini, tetapi rubahlah pembaharuan kita dengan keadaan surgawi. Tinggalkan manusia lama, kita anak-anak Tuhan, biarlah kita menjadi manusia yang baru, yang berjalan seiring dengan kehendak Tuhan. Efesus 4 ayat 22 sampai dengan 23. Efesus pasal 4 ayat 22 dan 23. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 22. Ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Amin. Puji nama Tuhan. Setiap kita yang ada di dalam Kristus, yaitu kita mengalami suatu proses, yaitu kita mengalami suatu proses yang disebut dengan kelahiran baru. Melalui proses ini kita dibawa kepada rencana Tuhan, yaitu masuk di dalam kehidupan yang kekal. Kadang melewati proses itu, kadang-kadang kita merasa sukacita, kadang-kadang kita dibawa di dalam lembah kekelaman yang merasakan kita kok tidak enak. Tetapi di mana kita mengalami proses itu, kita harus benar-benar
dekat kepada Tuhan. Kita harus benar-benar tahu apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita lebih bagaimana kita lebih memperhatikan manusia rohani atau lebih memperhatikan manusia lahiriah. Dan dalam manusia lahiriah disebut adalah manusia daging. Apa yang dikatakan manusia daging? Manusia daging adalah manusia yang menuntun seseorang kepada kebinasaan yang kekal. Karena itu, di dalam setiap kehidupan kita, kita yang hidup di akhir zaman, kita yang hidup di keadaan dunia yang semakin hari semakin berubah, kita harus hati-hati dan kita harus sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Manusia batin, kita harus terus-menerus ada di dalam hadirat Tuhan dan melekat kepada Tuhan agar manusia batin kita tuh selalu diperbaharui dari sehari ke sehari. Pembaruan ini adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Tapi banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita tidak benar-benar melekat kepada Tuhan. Bahkan kita kadang-kadang itu kalau kita berdiam di dalam hadirat Tuhan, kita mau berdiam bersyukur di dalam hadirat Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka di situ luar biasa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Di saat kita merasa tidak mampu, dirasa kita merasa tidak kuat di dalam segala hal, tapi bila kita datang di hadirat Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, di situ luar biasa. Pembaharuan demi pembaharuan pasti terjadi. Tetapi banyak anak-anak Tuhan yang mengatakan, yang merasa, aduh kok gitu ya rasanya gitu, sedihkah? Kalau kita disuruh duduk berjam-jam berdoa kepada Tuhan, rasanya capek ya. Apalagi kalau berlutut ya, rasanya capek. Enak kalau di saat-saat ini kita kalau berdoa, berdiri enak sekali. Tapi kalau dulu, zaman dahulu, kita harus berlutut. Capek. Secara jasmani kita capek. Tetapi secara rohani kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Karena itu di dalam setiap kehidupan kita, biar kita menanggalkan ke manusia kedagingan kita, kita mau tinggal tetap di dalam hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun keadaan saat-saat ini yang semakin hari, kalau kita amati dunia semakin demikian, kita harus melekat kepada Tuhan. Kita harus berdiam, berada di hadirat Tuhan, di situ luar biasa. Apapun yang terjadi, dunia boleh goncang, dunia di dalam dunia boleh mengerikan keadaannya, tetapi bagi anak-anak Tuhan yang selalu berdiam di hadirat Tuhan, suka berdiam di hadirat Tuhan, di situ luar biasa. Perlindungan terjadi, perjijat terjadi, ada kuasa Tuhan yang selalu melindungi kita, menyertai kita dimanapun kita berada. Karena itu di dalam setiap kehidupan kita, marilah kita setia kepada Tuhan. Tinggal dekat di dalam hadirat Tuhan. Sekalipun seolah-olah tidak menyenangkan, tetapi bila Roh Kudus bekerja, di situ luar biasa. Kita membaca di dalam ayat selanjutnya, yaitu Roma pasal 6 ayat yang ke-6. Roma pasal 6 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Amin. Di sini dikatakan karena kita tahu manusia lama kita setelah kita bertobat, percaya kepada Tuhan, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, manusia lama kita, manusia yang kedagingan, manusia yang rasanya tidak berkenan kepada Tuhan, itu sudah kita tinggalkan. Dan kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan, kita dipilih menjadi anak-anak Kristus. Kalau pagi hari ini kita boleh berada di tempat ini, itu ada sesuatu hal yang luar biasa dari Tuhan. Yaitu di mana kuasa Tuhan, yang tadinya kita hidup diperhamba oleh dosa, tetapi karena kita hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita telah ditebus oleh Tuhan dengan
dikuduskan, disucikan darah Kristus, maka di sini kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh firman Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang telah terpilih. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang terpilih, menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh kepada Tuhan, biarlah kita boleh tetap setia kepada Tuhan. Kalau kita sudah menanggalkan setiap keadaan yang lama, kehidupan kita yang lama, kita berjalan menurut kehendak Tuhan, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Lalu yang kita harus meninggalkan manusia lama. Dan di sini dikatakan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh mengikuti manusia kedagingan kita. Kita memiliki hidup yang menurut pemikiran akan Roh Kudus. Maka di sini dikatakan juga kita kalau sudah meninggalkan manusia lama, kita tinggalkan manusia lama. Yang kedua, kita tinggalkan manusia lama kita. Maka apa yang harus kita lakukan, yaitu kita harus tetap setia kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan kalau kita mengalami suatu proses, mengalami suatu hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan di dalam setiap kehidupan kita, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Karena kita ikut Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, bukan langsung kita mulus, ya toh? Kita mengalami proses. Kadang proses itu boleh katakan proses yang menyakitkan, proses yang menyedihkan, proses yang rasanya kita nggak mampu. Tetapi mengalami proses yang diproses oleh Tuhan, kita harus benar-benar tetap melekat kepada Tuhan. Tuhan melihat sampai di mana iman kita kepada Tuhan. Melalui proses demi proses yang kita alami, di situ Tuhan menguji kita, sampai di manakah iman kita, sampai di manakah ketahanan kita, setia kita kepada Tuhan. Memang kalau kita mengalami suatu proses itu gak enak, sangat-sangat menyedihkan. Mengalami sesuatu proses kalau prosesnya yang menyenangkan, waduh senang sukacita, ya wis ya sukacita. Tetapi kalau di mana kita mengalami suatu proses yang tidak menyenangkan, kadang itu membawa orang, kalau kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu membawa mereka akan jauh dari Tuhan. Tetapi kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, biarlah kita meninggalkan benar-benar melalui apapun proses dalam kehidupan kita, kita mempunyai semboyan. Sekali Yesus, tetap Yesus, sampai kita dibawa ke dalam surga yang mulia. Amin. Puji Tuhan. Jangan mengalami proses lalu kita mundur. Di mana kita mundur selangkah, di situ memberi kesempatan kepada iblis. Dan iblis akan bersukacita. Selangkah akhirnya menjadi 2 langkah dan sampai berpuluh-puluh langkah. Itu yang sangat-sangat berbahaya. Jadi waktu kita mengalami suatu proses, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Saya mulai kecil, mulai dari sekolah minggu sampai saat ini, saya pun sering mengalami suatu proses. Kadang-kadang proses itu enggak enak, kadang proses itu menyakitkan hati, kadang proses itu kalau diingat-ingat rasanya membawa kita lemah, membawa kita jauh daripada Tuhan. Tetapi di mana saya mengalami suatu proses, saya hanya berseru kepada Tuhan. Ampuni saya Tuhan, apa yang harus saya perbuat di dalam kehidupan saya, itu yang saya katakan kepada Tuhan. Karena saya tahu, di mana kita mengalami proses, di situ Tuhan akan membawa kita ke tingkat yang lebih dewasa lagi. Itu yang kita alami. Di dalam kalau saya boleh menyaksikan kehidupan saya sampai saat ini ada di tempat ini, bukan enak langsung saya dari sekolah minggu sukacita, dari kaum muda sukacita, sampai saya dewasa. Ada prosesnya, ada yang kadang sakit hatinya, kadang kita juga mengeluarkan air mata dengan bagaimana Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Waktu dari Surabaya saya pindah ke Sidoarjo, saya juga mengalami proses, apa yang harus saya lakukan, dan kemana saya harus beribadah kepada Tuhan.
Dan di situ sangat-sangat kalau diingat saya menyakitkan, tetapi begitu kita dekat kepada Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan, proses itu sipil kalau apa-apa nih, ya toh? Karena iblisnya kalah, ya toh? Kalau kita dibawa kepada yang gak enak, jangan kita mundur, maju terus, lawan iblis kata firman Tuhan toh ya, maju, jangan sampai mundur selangkah. Saya enggak, tapi tetap berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian juga mendoakan saya supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan sampai mundur satu langkah. Kalau mundur jangankan 2 langkah, 1 langkah pun sudah berbahaya. Iya, berbahaya bener. Tapi kita harus tetap maju terus. Proses apapun yang kita alami, masuk kiri keluar kanan, proses apapun jangan dianggap abaikan. Kita punya Tuhan yang luar biasa, ya toh? Amin, puji nama Tuhan. Tuhan yang sanggup membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Itu yang harus kita lakukan. Karena itu di dalam setiap kehidupan kita, kita harus menaruh pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, menaruh pikiran di dalam Kristus Yesus. Pikiran kita. Jangan kita memikirkan hal-hal yang ada di dunia ini. Jangan kita memikirkan kejadian-kejadian yang ada, yang mengerikan, yang bisa menjatuhkan iman kita, yang bisa membawa kita terlena, yang membawa kita jauh kepada Tuhan. Tetapi pikiran kita, biarlah kita menaruh pikiran di dalam Yesus. Kalau kita menaruh pikiran kita di dalam Yesus, apapun yang terjadi, kita akan aman di dalam Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Yang ketiga, menaruh pikiran dalam Kristus. Kita membaca di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Pikiran, perasaan yang bagaimana yang harus kita lakukan. Pikiran, perasaan yang bagaimana yang ada di dalam Kristus Yesus adalah pikiran, perasaan untuk taat melakukan firman Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita, kalau Tuhan telah mengutus kita, apapun yang terjadi, apapun keadaan kita, kalau Tuhan yang mengutus kita, kita harus menjalankan. Demikian Tuhan. Waktu Tuhan Yesus juga diutus oleh Bapaknya ke dunia ini, dengan apa? Dia harus menyerahkan nyawanya. Tuhan diutus Bapaknya di surga datang ke dalam dunia untuk menyerahkan nyawanya. Guna apa menyerahkan nyawanya? Menebus setiap dosa kita. Menebus setiap anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Tuhan melakukan, Yesus melakukan, Yesus setia akan perintah Bapaknya. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Bila Tuhan mengutus kita, tidak enak. Kadang-kadang kita harus melewati padang pasir, kita kadang-kadang harus melewati padang pasir yang gersang, tetapi kita harus tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena dimana kalau Tuhan mengutus kita untuk melayani, dimanapun kalau Tuhan mengutus kita, kita harus melayani. Apa harus kita lakukan? Kita harus taat. Kadang-kadang seolah-olah tidak enak, seolah-olah ada duri di dalam daging, tetapi dimana ketaatan kita kepada Bapa kita di surga, di mana ketaatan kita melakukan pekerjaan Tuhan yang dibebankan kepada kita. Kalau kita taat melakukannya, di situ luar biasa. Penyertaan Tuhan luar biasa. Tuhan selalu menyertai dan Tuhan selalu menolong. Puji nama Tuhan. Memang kadang-kadang kalau kita ikut Tuhan, kadang-kadang itu aduh kok gini ya ikut Tuhan. Kalau lihat itu gini, kalau lihat orang dunia itu kok gini gitu ya. Kadang-kadang iblisnya pinter doon. Kalau lek melok gereja, ya toh ngene gak anu ngono gak anu. Ya toh? Iya toh, bener. Kadang-kadang pikiran, lek orang dunia lihat gini. Tetapi ada tetapinya.
Tetapi di mana kita taat melakukan firman Tuhan, di mana kita taat setia kepada Tuhan, di situ luar biasa. Tuhan pasti menolong kita. Seperti Tuhan, Bapak, Tuhan mengutus anaknya yang tunggal. Dia taat kepada bapaknya, di situ luar biasa. Seseorang yang mengasihi Tuhan, kita pun juga merasakan, kita pun juga merelakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena ketaatan itu tidak bisa dipaksa. Ketaatan itu juga tidak bisa dilakukan karena keterpaksaan. Kalau kita, aduh aku setia kepada Tuhan, aku dipaksa. Ya toh, nggak bisa, itu bukan paksaan. Kalau mungkin Bapak Gembala, Ibu Gembala, harus gini, kamu harus taat. Itu bukan pemaksaan. Tetapi bagaimana kita menyikapinya? Kita taat nggak akan firman Tuhan? Kita setia gak akan firman Tuhan? Kita taat gak, kita setia sampai akhir hidup kita? Di dalam kita melaksanakan tugas kita, di mana kita hidup di dalam dunia ini, kita juga merasakan kadang-kadang ada duri di dalam daging, kadang-kadang ada rintangan di depan kita. Ya toh, kadang-kadang banyak halangan, banyak rintangan yang kita hadapi, seolah-olah kadang-kadang suatu ketika kita tidak mampu melakukannya. Seolah-olah kita kadang-kadang, kok gini ya Tuhan, kok berat banget ya. Ya toh, kadang-kadang hati nama manusia itu pikirannya masih tidak kalau dikatakan ada rasa kedagingannya gitu loh, maksudnya ya. Kok gini ya, dikira ikut Tuhan jalannya mulus, suka kita terus. Tapi suatu ketika ada hal-hal yang tidak, loh kok gini ya Tuhan ya, kok gini ya, itu iblisnya tambah seneng. Kayak kita mikiri terus, tambah seneng. Ya ngono ku lho, makane kono jok melok Tuhan. Lah apa kon nang gereja, ya toh? Ojo wis ngene ya wis gitu. Iblisnya itu pinter bisiki kita. Bisiki pikiran kita itu pinter sekali supaya kita jatuh. Karena apa? Karena iblis itu ingin nerakanya penuh. Ya toh, iblis juga ingin neraka lo kebeo. Lek diobong mbek Tuhan, aku tok kata iblis. Tapi kita harus waspada di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus taat, kita harus tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Apapun yang terjadi, halangan boleh terjadi, rintangan boleh ada di depan kita, tetapi bila kita setia kepada Tuhan, ketaatan kita bukan dipaksa, tetapi ketaatan kita yang dilakukan dengan keterpaksaan itu tidak akan tahan lama. Tetapi bila ketaatan itu dibangun di atas dasar hati yang mengasihi kepada Tuhan, yang mengasihi Kristus, di situ luar biasa. Bila kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka di situ sukacita tidak akan hilang dari kehidupan kita, dan kita akan merasakan bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan, bagaimana sukacita yang kita alami. Ya toh? Saya percaya di tempat ini kita pun sebagai anak Tuhan kadang mengalami duka, kadang mengalami kok gak enak ya. Tetapi di mana kita tetap maju setia kepada Tuhan, kita menaruh pikiran kita kepada Kristus, maka saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian pagi ini ada di tempat ini karena mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita semua. Puji nama Tuhan. Selanjutnya marilah kita membaca di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Damai sejahtera itu tumbuh seiring dengan keintiman kita kepada Tuhan. Damai sejahtera Allah itu tidak bisa dibeli. Damai sejahtera Allah itu tidak ada di mana-mana, tidak dijual di mana-mana. Kalau kita cari damai sejahtera mungkin kita ke mall, nggak ada di sana. Ya toh? Kita jalan-jalan mungkin di daerah yang waduh rekreasi ke daerah mana mungkin di situ ada damai sejahtera. Nggak ada. Senang.
ya cuma hari itu tok seneng, sukacita, oh happy, ya cuma sesaat. Tapi tidak ada di dalam Kristus, tetapi damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kalau kita melekat kepada Tuhan, kita setia kepada Tuhan, kita menaruh pikiran kita kepada Kristus, kita setia kepada Tuhan, Tuhan memelihara hati pikiran kita, dan kita akan merasakan damai sukacita itu. Dikala kita merasa putus asa, dikala kita merasa rasanya kita sudah nggak mampu lagi, tetapi bila damai sejahtera Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, kita akan merasakan sukacita. Disitulah kita menjadi anak-anak Tuhan. Damai sejahtera itu tumbuh seiring dengan keintiman kita kepada Tuhan, dan bagaimana Tuhan menjadikan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Karena damai sejahtera Allah itu ada di dalam Yesus Kristus yang diberikan kepada anak-anaknya yang setia kepada Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat menyelami kita bagaimana Tuhan itu memberikan kepada kita. Damai sejahtera itu berasal dari Tuhan sendiri, yaitu kekuatan adikodrati yang mengalir melalui kita, di mana orang-orang di luar Tuhan tidak dapat menyelami. Orang-orang di luar Tuhan tidak dapat mengalaminya. Dia mengalami damai sejahtera, dia sukacita. Kalau kita jalan-jalan itu, kalau kita lihat orang dunia sukacita, senang, tapi dia tidak merasakan damai sejahtera seperti yang Tuhan berikan kepada kita. Kita merasakan damai sejahtera itu luar biasa. Dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera, hanya Tuhan yang dapat memberikan. Di dalam setiap hati kita, damai sejahtera itu lebih dari kehidupan tanpa konflik, dan melainkan dengan penuh ketenangan. Bersama dengan Tuhan, sekalipun ada masalah persoalan, sekalipun hidup kita merasakan kita tidak ada damai, tetapi bila kita berjalan seiring dengan Tuhan, taat dengan Tuhan, kita akan merasakan suatu ketenangan. Damai itu luar biasa. Tidak ada di mana-mana pun. Ketenangan, damai, sejahtera dari Tuhan adalah ketentraman. Memiliki damai yang berarti memiliki ketenangan di dalam Kristus. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu hidup yang benar-benar ada di dalam tangan Tuhan. Hidup yang benar-benar ada di dalam pimpinan Tuhan. Di situ kita akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Kita sebagai manusia seringkali mengalami berbagai macam masalah, berbagai macam tidak ada ketentraman, mungkin tidak ada damai. Tetapi bila kita melekat kepada Tuhan, di situ damai sejahtera Tuhan akan mengikuti kita, akan memberikan kepada kita ketentraman, sukacita yang luar biasa. Namun biarlah kita di dalam setiap kehidupan kita memiliki damai, bukan berarti kita tidak menghadapi konflik, tetapi di dalam masalah, persoalan, kesulitan, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Rasul Paulus pun dihadapkan kepada masalah, pada kesulitan, pada penderitaan, tetapi dia percaya kepada Tuhan, karena Rasul Paulus yang memberitakan Injil, namun dia tetap tidak akan mundur. Dia tetap kuat melangkah, dan dia mengalami hal itu. Biarlah di dalam setiap kehidupan kita, apapun yang terjadi saat-saat ini, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Kadang kita mengalami sesuatu yang tidak enak. Memang di dunia ini nggak ada barang yang mengenakan, tidak ada barang yang yang memberikan kepada kita damai sukacita, tidak ada. Mungkin kita yaitu tadi. Kita merasakan damai sejahtera di dunia ini hanya sesaat. Senang sementara, jalan-jalan, bergurau. Seperti tadi malam kita di komsel kita. Yang bergurau cerita, tapi kan enggak terus ya, pulang ya. Oh wis mikir lagi, ya toh enggak bisa. Tapi kalau damai sejahtera dari Tuhan, apapun yang terjadi, keadaan apapun, hanya sesaat kecil kata Tuhan. Tapi kita tetap mengalami sukacita yang dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi remah, menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan kita.
Biarlah kita tetap taat, bergantung penuh kepada Roh Kudus. Apapun yang terjadi, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kalau kita setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, di situ luar biasa. Roh Kudus pasti menolong kita. Mungkin kita hari ini tidak bisa tertawa. Mungkin hari ini kita mengalami gelisah, takut putus asa. Tapi kita bila melekat kepada Roh Kudus Sang Penghibur, kita akan mengalami sukacita. Sampai ada teman saya kalau ngomong gini, Bu Esther kok rasanya gak ada susahnya ya guyu tok. Jangan dikata susahku bertubi-tubi. Ya toh, tapi karena hidup saya melekat kepada Tuhan, tak buak kayak apa, tak masuk no pikiran. Aku lek loro tak rasane dewi, ya toh? Iya, buat apa dipikir, serahkan kepada Tuhan. Kita melekat kepada Tuhan, kita berjalan sesuai pimpinan Roh Kudus. Di situ kita mengalami sukacita luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang sudah hamba-Mu sampaikan Tuhan, biarlah firman-Mu Kau tanamkan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan menjadi remah di dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang terjadi Bapa, biarlah kami tetap setia kepada Tuhan. Karena kami tahu, bila kami melangkah bersama dengan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dan mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Bu Esther yang sudah melayani. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah pagi hari ini. Mari kita nyanyi lagu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Kami akan menutup bulan ini dan kami sungguh bersyukur kami sudah diajarkan oleh kebenaran firman-Mu supaya hari-hari di dalam perjalanan kehidupan kami sebelum kami bertemu dengan Engkau di surga nanti, kami mau Tuhan mengalami pembaruan pikiran setiap hari karena yang menjadi tujuan hidup kami adalah hidup kami boleh menjadi serupa dengan Kristus. Kami tahu kami harus meninggalkan cara hidup kami, pikiran kami yang lama, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mau diperbarui di dalam seluruh roh, jiwa, dan tubuh kami. Terlebih lagi pikiran kami. Sehingga hidup kami boleh semakin hari, boleh semakin selaras
dengan keinginan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur pagi hari ini kami yang sudah mengikuti ibadah, baik yang di gereja juga yang mengikuti ibadah secara online. Dan kami yang sudah mengembalikan persembahan, baik ucapan syukur, persembahan perpuluhan kami, bahkan semua apa yang kami sudah persembahkan ke dalam rumah-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati kami kembali berlimpah-limpah. Terima kasih. Pagi hari ini juga kalau Ibu Evi melayani di gereja GAB di Surabaya, Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu supaya pelayanan hari ini Ibu Gembala boleh menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani. Tiba saatnya kami akan pulang, kami angkat kedua tangan kami. Dan kami percaya kami akan terima janji berkat ibadah pagi hari ini. Bahwa Engkau Tuhan Allah yang sudah memberkati roti makanan kami. Engkau Allah yang memberkati air minuman kami. Dan Engkau memberkati tubuh kami senantiasa sehat. Dijauhkan dari segala sakit penyakit apapun. Kami terima semua berkat, anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan, bahkan mukjizat yang tidak pernah kami pikirkan. Kami terima semua itu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat dan anugerah kebaikan Tuhan pagi hari ini. Mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.